Kita mungkin sering melihat orang-orang di sekitar kita mengumpat. Dulu, mengumpat biasanya dilakukan secara face to face. Tapi sekarang, mengumpat bisa dilakukan melalui berbagai macam platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sebentar. Mengumpat itu apa sih? Gimana ya? Jadi singkatnya, mengumpat adalah berbicara menggunakan kata-kata yang kasar. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang harus mengumpat di media sosial? Apa penyebabnya? Oke, pertama-tama mari kita pahami bahwa media sosial adalah tempat di mana banyak orang berinteraksi dari berbagai macam latar belakang dan juga pandangan. Tidak semua orang akan setuju dengan pendapat yang kita ucapkan atau yang kita tulis, begitupun sebaliknya. Ada kalanya ketika kita sedang bermain media sosial, kita tidak setuju dengan komentar apa yang kita lihat di media sosial tersebut. Ketidaksetujuan adalah hal yang alami. Lalu mengapa seseorang sampai harus mengumpat di media sosial? Oke, jadi salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan dengan topik obrolan, lalu ketidakpuasan dengan pendapat yang disampaikan, dan juga mungkin ketidakpuasan terhadap individu-individu tertentu. Hal inilah yang dapat mendorong seseorang untuk merespon dengan kata-kata yang kasar. Ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap konflik atau perbedaan pendapat. Kemudian, ada pula penyebab lain, seperti tekanan sosial. Orang mungkin merasa tertekan untuk terlihat kuat mungkin di pandangan orang lain. Inilah yang mendorong mereka untuk bersikap kasar dan mengumpat dalam upaya untuk mempertahankan diri mereka di dunia maya. Namun, yang perlu kita sadari bahwa mengumpat tidak hanya memiliki efek buruk bagi seseorang yang menjadi tujuan umpatannya, bagi seseorang yang menjadi sasaran umpatannya, tetapi juga memiliki efek buruk bagi si pelakunya tersendiri. Mungkin bagi orang yang menjadi sasaran umpatan, efek buruk yang ditimbulkan adalah rasa sakit hati. Tapi bagi pelaku yang berbicara kasar di media sosial, efek buruk yang ditimbulkan lebih dahsyat. Mengumpat dapat merusak reputasi yang pertama. Lalu, mengumpat juga bisa mengurangi rasa percaya diri, dan mengumpat juga dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Oke. Jadi, apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah ini? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa memahami bahwa kita bisa sebagai manusia bisa memilih untuk berbicara secara sopan dan bijak. Kita bisa memilih untuk tidak berbicara kasar di media sosial. Kita juga harus menjaga komunikasi tetap positif, bahkan ketika kita tidak setuju dengan pendapat yang ada di media sosial. Kedua, berpikir sejenak sebelum kita mengutarakan perasaan kita dengan kata-kata yang kasar. Pertimbangkan, apakah umpatan itu benar-benar perlu atau tidak. Terakhir, kita juga bisa mengedukasi orang lain tentang pentingnya berbicara di media sosial. Kita bisa mengedukasi melalui seminar-seminar yang ada, atau kita bisa mengedukasi dengan langkah kecil, seperti kita membuat konten-konten yang dapat mengedukasi orang lain tentang etika berbicara yang seharusnya di media sosial. Kita bisa menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang positif dan mendukung lingkungan online yang lebih baik. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi di dunia maya. Kita sebagai manusia bisa memilih untuk berbicara dengan hal-hal yang baik saja ya, tidak harus mengumpat. Bahkan ketika ada kasus kita tidak menyetujui suatu pendapat orang lain, kita bisa membalasnya dengan hal-hal yang positif. Kita bisa memberikan saran atau mengutarakan pendapat kita tanpa menggunakan kata-kata umpatan. Kita bisa menggunakan kata-kata yang baik saja. Dengan menjaga komunikasi kita tetap positif dan menghindari umpatan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan tanpa menyakiti hati orang lain. Oke. Saya Sri Mulyani dari Ilmu Komunikasi 2023 mengucapkan terima kasih.